Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jordi Zaidan dengan NIM 20051214014023 dari jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan komputer. Sebelum melanjutkan ke materi, berbicara mengenai komputer. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Komputer juga dapat didefinisikan sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Tentunya hal ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, apakah kita sebagai pengguna komputer tahu akan sejarah dan perkembangannya? Berikut merupakan sejarah dan perkembangan komputer. Secara awal, sejarah perkembangan komputer berawal dari penemuan seorang yang bernama Charles Babbage. Charles Babbage lahir di Inggris di Jalan Crosby, London pada 26 Desember 1791 dan meninggal pada 18 Oktober 1871, tepatnya pada umur 79 tahun. Charles Babbage adalah seorang ilmuwan di dunia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama di bidang perkembangan komputer. Charles Babbage juga merupakan seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Penemuan fenomenalnya yaitu mesin penghitung, yang merupakan salah satu penemuan yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama sebagai cikal bakal komputer. Penemuan tersebut menjadikan Charles Babbage sebagai penemu komputer dan dijuluki sebagai Bapak Komputer. Garis besar sejarah komputer. Pada tahun 1822, Charles Babbage mengemukakan idenya, yaitu sebuah alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan perhitungan, yaitu analytical engine. Analytical engine berfungsi sebagai alat perhitungan umum, seperti operasi matematik, dan juga dapat menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Yang kedua itu ABC, Atanasoff Berry Computer. Pada tahun 1944, ABC atau Atanasoff Berry Computer diciptakan oleh Dr. John V. Atanasoff dan Clifford Berry. Kemampuan mesin ABC tersebut hanya sebatas menghitung tambah dan pengurangan. Pada tahun 1944, sejarah mengatakan bahwa Colossus atau komputer ini dibuat dari Inggris dan mempunyai fungsi sebagai pemecah kode rahasia. Komputer ini didesain oleh Tommy Flowers di stasiun penelitian kantor pos Britania, Dollis Hill. Mark I. Disebut sebagai komputer digital pertama, mempunyai berat 35 ton dan dapat menghitung probabilitas. Lalu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer memakai tenaga watt dan memiliki berat 30 ton, dapat menghitung probabilitas dan dapat diprogram dengan proses sederhana. Komputer ini dikembangkan dan dibangun oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk laboratorium penelitian persenjataan mereka
dengan tujuan untuk menghitung tabel tembakan senjata. Yang terakhir yaitu UNIVAC 1. UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer dikembangkan oleh Maclay beserta Eckert untuk Remington Rand Corporation. Komputer ini merupakan komputer digital pertama yang diproduksi secara komersil, dan pada waktu sebelumnya belum ada penjualan komputer secara bebas dan komersil. Sejarah juga mengatakan bahwa komputer ini berhasil membantu Amerika Serikat dalam melakukan sensus penduduk atau melakukan perhitungan jumlah penduduk. Sejarah revolusi komputer. Pada di generasi pertama di tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangat sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Adapun contoh dari komputer generasi pertama ini antara lain ENIAC, EDVAC, EDSAT atau Electronic Delayed Storage Automatic Computer, dan UNIVAC 1. Ciri-ciri generasi pertama. Yang pertama, komponen dasarnya adalah vacuum tubes atau tabung hampa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin. Bentuk fisik besar dan kapasitas yang relatif kecil, memerlukan tempat yang khusus karena banyak menghasilkan panas. Berikut merupakan bentuk dari komputer generasi pertama. Generasi kedua di tahun 1959 sampai 1965. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan adanya transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor ialah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Pada teknologi magnetik ini memiliki bentuk yang lebih kecil, kemudian lebih cepat dan lebih hemat energi dibandingkan pada generasi sebelumnya. Adapun contoh dari komputer di generasi kedua ini antara lain IBM seri 1400 UNIVAC 3, NCR seri 304, CDC model 6600 Super dan 7600. Adapun ciri-ciri generasi komputer kedua. Yang pertama, menggunakan transistor sebagai komponen utama. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa assembly dan Fortran. Pada komputer generasi kedua mulai menggunakan media magnetik untuk menyimpan data, dan ukurannya fisik relatif lebih kecil. Berikut merupakan bentuk komputer generasi kedua. Generasi ketiga di tahun 1965 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga ini juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi.
Selain itu, pada generasi ketiga ini, biaya yang dikeluarkan lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Adapun juga komputer generasi ketiga antara lain PDP 11, PDP 8, PDP 8, 7000, NCR Century, dan lain-lain. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: menggunakan IC atau Integrated Circuit sebagai komponen utama, program dalam bahasa tingkat tinggi (high level language), mulai menempatkan konsep operasi multiprocessing dan multiprogramming. Berikut merupakan contoh dari komputer generasi ketiga. Generasi keempat di tahun 1971 sampai sekarang ini. Pada periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 4004 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah PC atau personal computer mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat ini menjadi tonggak awal pembangunan internet. Komputer periode ini antara lain IBM 4341, DICai 10, Star 1000, PUP 11, dan Apple II. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Komponen utamanya adalah VLSI atau Very Large Scale Integrated Circuit, program High Level Language, kapasitas semakin besar dan bentuk semakin kecil, operasi lebih mudah. Berikut merupakan contoh komputer di generasi keempat. Generasi kelima di tahun sekarang atau sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru ini adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Komputer masih memakai teknologi VLSI dan pastinya akan mempunyai banyak pengembangan. Komputer memiliki fitur yang semakin banyak setiap tahunnya. Akan jauh lebih cepat untuk pemrosesan informasi. Adapun tujuan pembuatan dari komputer ini. Tujuan umum merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum. Contohnya PC atau personal computer, notebook, dan lain-lain. Dan ada juga tujuan khusus yang merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus. Contohnya game konsol, ATM, dan lain-lain. Terima kasih. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam membuat video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.